Halo kawan bicara, kembali lagi dengan saya si Paling Karel dan tentunya kali ini saya nggak sendirian karena saya kedatangan tamu sejumlah 2 orang dari Artefak UNS. Di sini ada Dai dan juga ada Dion. Oke, nah gimana? Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mas Karel. Alhamdulillah. Dion sehat? Sehat. Tadi habis dari mana? Udah lumayan padat ya agendanya ya? Banyak Mas sekarang agendanya, karena kan kita juga udah running event-nya kita mepet nih. Nah, terus kita tadi ada undangan siaran juga Oke. di Rapma. Oke, ada undangan siaran juga ya. Nah, sebelum kita ngomongin Artefak nih ya, aku pengen tanya-tanya ke Dai dan juga ke Dion sendiri nih. Dai semester berapa? Aku semester 8 Mas. Semester 8, kalau semester 4. Wah, ini range-nya kan jauh nih. Kok bisa kalian berdua dipertemukan di Artefak? Itu gimana tuh ceritanya? Ceritanya mungkin awal dulu ya Mas. Hmm. Sebelumnya itu kan aku juga sebagai ikut di Artefak nih di tahun 2022. Oke. Dan Dion sendiri juga dia ikut di Artefak 2022 kemarin, yang tahun kemarin itu. Nah, mungkin sekarang aku cerita di Artefaknya sekalian ya. Ya, Jadi di 2022 itu Artefak itu kebentuk pasca pandemi Mas. pasca pandemi ya. Pasca pandemi, jadi kita itu mau ngumpulin pembentukan panitia itu sangat susah. Karena apa? Karena kebanyakan dari panitia-panitia yang kemarin 20 berarti ya, karena kan kita Artefak 2021 kan vakum nih. Vakum. Kita muncul itu kumpul teman-teman panitia itu di bulan Januari. Di bulan Januari 2021. tahun 2021. Teman-teman angkatan 19 kemarin. Oke. Kedatangan teman-temanku semuanya itu. Kita dikumpulin pas di pandemi. Jadi akhirnya pada yang di daerah luar Solo, kita datang semuanya, kita kumpulin nih. Siapa aja yang masih kira-kira mau lanjutin Artefak gitu. Nah, akhirnya di di tahun 2021 Januari bentuklah itu panitia intinya kita di Artefak 2021 itu. Oke, berarti tahun 2021 itu vakum gara-gara COVID ya? COVID, Lockdown dan iya. sebenarnya pihak kampus juga nggak mengizinkan untuk mengadakan acara event Bener. ini ya? Karena regulasi dari pemerintah itu kan nggak bisa ngadain event yang masanya banyak nih Mas. Betul. Ya kan, Artefak sendiri kan masanya luar biasa ya Mas ya. Anak-anak muda gitu kan. Bahkan di kampusku ya, kampus sebelah itu juga sama gitu. Pasti lihat, wah Artefak dateng yuk gitu kan. Karena bintang tamunya keren-keren gitu. Tapi kalau ngomongin panitia sendiri jumlahnya ada berapa sih? Untuk tahun 2023 ini Artefak sama volunteer ya, itu total 180-an. 180. Itu semuanya pure anak FEB. Ekonomi. Oke. Itu karena gini Mas, kan sekarang kan kita PTNBH. Apa itu? PTNBH itu pemisahan dari S1 sama vokasi. Oke. Kita udah dipindah nih D3 yang departemennya keuangan, yang D3 perpajakan, keuangan, manajemen pemasaran, perdagangan dan lain-lain itu 6 prodi itu kita udah pisah sama FEB. Oke. Sekarang kita tetap pengen menggait orang-orang itu, karena dulu kan kita merintis Artefak awal itu kan dari teman-teman D3 juga di situ, nggak S1 doang. Nah, akhirnya kita tetap ada istilahnya itu kontrak lah istilahnya dengan BEM Vokasi, mau ngajak untuk tetap ikut serta lah berpartisipasi di Artefak di 2023 ini. Berarti nggak S1 doang. Siap. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya emang jumlahnya ratusan gitu ya Mas? Iya, bener. Jumlahnya ratusan ya? Kita rangkaian nggak cuma hanya gitu kan, kita ada rangkaian acara yang mana itu panjang banget dan butuh banyak persiapan. Kalau masa panitia sedikit kan pasti semuanya Betul. Tapi kan kalau Mas Dion sendiri kan dari si acaranya ya, itu dari si acara sendiri kan pasti kan pusing juga tuh, serangkaian acaranya banyak banget gitu kan. Itu ada berapa orang dalam satu kepanitiaan, dalam satu SI? Ini sebelumnya mungkin aku meluruskan sedikit ya, Bang. Itu di Artefak ini sebenarnya bukan pakai seksi acara. Oke. Tapi lebih kayak per project. Jadi Artefak itu ada project apresiasi atau sendiri, ada project multimedia, project art, project sport, dan project bisnis. Oke. Dan terakhir ada subdi. Nah itu kalau untuk per project ada berapa jumlahnya? Kalau per project nih itu ada yang
Ada beda-beda ya. Memiliki apa ya namanya kepentingan pribadi kan, kepentingan diri sendiri. Job desk lah, oke. Misal kayak project bisnis nih, mereka selalu berketik atau ya job desk mereka tuh ya udah tentang bisnis gitu. Nah di dalam sana tuh ada namanya danus, dana usaha, lalu ada sponsorship, Oke. sama tiketing. Ada 3 ya divisi di dalam satu project. Wow. Itu project bisnis. Lalu ada multimedia nih. Multimedia ini kan semua terkait multimedia. Itu ada publikasi, dokumentasi, sama desain grafik ya, desain grafik. Lalu ada project A, kan di tahun ini hanya monolog. Lalu ada project sport, itu ada futsal dan basket. Heeh. Lalu di project apresiasi aku sendiri itu ada closing ceremony gitu. Closing ceremony. Ya, terakhir ada subdiv. Subdivision ini divisi-divisi yang istilahnya Menunjang acara. Itu ada 5 divisi ya. betul. Itu ada keamanan, terus LO, perkap, konsul, sama akomodasi. Akomodasi, oke. Semua nanti peserta-peserta itu kita akomodir. Misalkan dia penjemputan sana sini, terus penginapan di sini sini. Wow. Kita yang ngasih mengakomodir ya. Jadi istilahnya ketika ada peserta datang ke sini, kita layani. Jadi bukan mereka hanya bertanding sendiri, tapi kita layani sampai mereka datang sampai pulang. Wah, berarti komplit banget ya, kompleks ya, sampai hal-hal seperti itu dipertimbangkan banget gitu. Keren sih, Artefak keren banget. Nah, terus untuk kepanitiaannya sendiri itu ada batasannya nggak sih? Minimal semester berapa atau maksimal semester berapa? Untuk kepanitiaan sendiri itu kita ini sih apa namanya mahasiswa aktif sih. Mahasiswa aktif. Jadi apa namanya nggak ada pembatasan semester berapa. Terus juga apa namanya cuma pembatasan terkait prodi. Prodi. Iya, karena ekonomi doang kan gitu. Mungkin batasannya adalah harus ekonomi. Harus ekonomi ya. Iya, karena kita Iya. ikatan bajunya ekonomi kan kuat nih. Betul. Berarti ini tuh hitungannya acara angkatan ya? Acara angkatan atau acara Bukan sih. bukan ya? Maksudnya Jadi, ini tuh sebenarnya kalau ngomongin dulu ya Mas ya, Heeh. Artefak itu tuh kebentuk karena ikatan batin dari UKM sebenarnya. Oh, UKM. Jadi tiap-tiap UKM itu sama-sama. Jadi pertama tuh UKM dari Teater Gadang. Teater Gadang itu merintis acara perlombaan seni gitu. Oke. Terus habis itu dari UKM bola itu merintis acara perlombaan sport. Sport. Nah dari UKM itulah yang bikin kita tidak Artefak itu. Oke. Itu sih, Mas. Jadi kenapa tetap kita harus ekonomi ya karena dasarnya kita itu dasarnya kita itu dari teman-teman ekonomi yang bikin itu. Kita nggak pengen nih acara yang kita bikin dari awal itu diambil sama fakultas-fakultas lain gitu. Iya. Kita harus mempertahankan tradisi ini. Wah, itu menarik banget. Berarti FEB ya, ekonomi ya lebih tepatnya itu solid banget ya. Solid banget ya. Bisa bikin acara segede ini dengan gestar yang istilahnya tuh keren-keren kayak gitu, ya kan? Menarik banget sih. Tapi kalau untuk yang tahun-tahun sebelumnya itu masih ikut andil atau enggak? Siapa? Yang tahun 2019 alumninya gitu. Kalau alumni sendiri itu ini Mas, dari awal yang bikin Artefak itu masih kita ada konsultasi gitu. Jadi ada hubungannya ya Mas. Jadi ibaratnya kepanitiaan itu kita nggak dilepaskan sama alumni-alumni yang pernah masuk dalam kepanitiaan gitu. Mereka tetap memantau, mereka tetap memberikan masukan mungkin buat kita nih yang masih dalam proses gitu menata sebuah acaranya. Wah, keren banget ya. Keren banget sih. Salut sih aku sama Artefak tentunya. Nah, kalau si Dai ini kan kamu kan sebagai ketua acara lah istilahnya kan ya. Kira-kira gimana nih? Kamu memimpin ratusan orang itu tuh gimana tuh rasanya tuh? Pusing nggak gitu kan? Experience baru sih. Experience baru. Dan juga sebagai challenge buat aku sebelum nanti mungkin di dunia kerja besok. Oke. Gitu. Jadi ya mungkin dinikmati gitu. Tapi masalah-masalah pasti ada lah ya. Masalah-masalah pasti ada gitu kan. Kayak udah mendekati hari H gitu kan, masih makin dekat dengan hari H bukannya makin seneng, malah makin deg-degan. Bener atau enggak? Bener kan? Kadang kan apa yang udah kita rencanain itu bisa meleset gitu kan. Pasti gitu. Pasti, benar.
balik lagi ya tugas. Apa namanya, mungkin ini akan pertama kali di 2022 ya, Hmm. 2022 itu diamanahi segede ini gitu loh Mas. Heeh. Ya kan, mesti dari teman-teman panitia alumni aktif yang kemarin, terus juga teman-teman angkatanku sendiri, maksudnya juga mengamanahkan ke aku gitu kan, Hmm. suruh megang artefak gitu. Tolong dong, walaupun sesimpel itu kata-kata itu, tapi ketika mau kita apa ya mengimplementasikan, terus harus eksekusi itu sebagai ketua itu kayak kamu ya, maksudnya kita sebagai panitia itu harus mengurangi waktu tidur gitu. Bahkan gini Mas, yang paling apa ya, mungkin yang paling berkesan kita itu adalah gini, kita sekarang jadi harus memanage waktu untuk kayak misalnya dengan teman-teman biasanya kita nongkrong, kita sekarang udah biasanya prioritas kita akhirnya ke artefak. Nah, teman-teman yang kemarin gimana gitu kan, ada problematika juga ya, Ya. akhirnya sekarang jarang nongkrong gitu-gitu. Ya, masalah pribadi, masalah di event Iya, gitu kan. banyak ya. Belum lagi masalah sama pihak luar gitu kan. Heeh. Banyak Mas. Itu kayak panitia itu ada yang skip apa ya, saya harus skip 1 semester gitu banyak. Wah, saking buat ngurusin Iya, artefak gitu banyak. kan. Skip banget lah. Ya, tapi kan artefak kayak kebanggaan gitu nggak sih buat anak-anak ekonomi gitu kan. Mungkin di mata dosen beda ya. Iya. Di mata dosen beda, tapi di mata mahasiswa kan pasti kayak, "Yalah artefak aja gitu. Ngapain kuliah gitu kan." Karena apa ya, sekarang itu kampus itu malah menitik beratkan sebagai akademik sih. Bidangnya akademik. Jadi kayak kita yang non akademik kan udah digantiin sama yang ini ya, MBKM gitu. Jadi nggak begitu dinotis untuk dari kampus sendiri gitu. Jadi makanya sekarang itu apa ya, kayak dari apa namanya, maba-maba ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini tuh untuk ikut serta di UKM itu sedikit sekarang. Jauh berbeda sama yang tahun-tahun sebelumnya. Angkatan pandemi berarti ya. Angkatan pandemi ya. Jauh banget Mas. Jadi kita juga bingung sebenarnya. Apa ya istilah itu ya, kayak gimana ya kita ingin bikin orang tuh berkesan di ya nggak usah ngomong artefak deh, kayak ngomong himpunan, BEM, gimana dia berkesan, seneng gitu loh. Karena kan pesaing kita kan bukan ini organisasi lagi, tapi MBKM yang dimana MBKM itu kan prospek banget nih Mas. Prospek, terus kadang ada yang juga dibayar gitu. Pasti mau lah ya kan kalau dibayar. Nah, terus kalau dari pihak kampus sendiri gimana sih kalau untuk artefak ini? Maksudnya mereka support atau sebenarnya mereka tuh menentang atau gimana gitu kan kita nggak tahu tuh gimana tuh? Support banget. Support banget ya. Karena kita sendiri itu kan goals-nya kita itu kan sebenarnya pengen apa ya, mengeksplor UMS itu ke di luar Jawa lah, nggak luar Jawa, di luar Solo lah. Ya. Karena kan emang kebetulan yang bikin artefak itu tuh tujuannya cuma satu Mas sebenarnya. Jadi ketika mereka dulu teman-teman ekonomi ketika pulang kampung masing-masing, kayak ada yang di Jambi, di Sumatera, Kalimantan, itu ketika dia ditanyain kuliah di mana gitu-gitu, itu bilangnya di UNS, gak ada yang tahu gitu Mas. Beneran itu. Gak ada yang tahu. Apalagi kampusku ya. Lagi Solo ya gitu. Nah, makanya kenapa yang teman-teman alumni yang apa istilahnya itu awal yang merintis ini tuh cuma sekedar ingin apa ya, UNS dikenal aja. Tapi dengan apa ya? Oh dengan ini kita bikin acara perlombaan, promosi begitu. Wah. Lebih kayak mengenangkan atau promosi acara. Benar. Wow. Kita membuat mahakarya. Keren banget sih ya. Maksudnya tuh dari tiap-tiap anggotanya tuh pasti punya kebanggaan sendiri lah ya ikut di artefak kayak gini. Tapi ya termasuk top juga loh. Termasuk solid maksudnya itu. Termasuk solid, tiap-tiap angkatan itu solid itu kok bisa gitu loh. FEB kan, ekonomi. Biasanya kan setauku kalau di tiap-tiap kampus itu kan anak-anak teknik gitu kan. Tapi ini anak FEB gitu kan. Itu termasuk keren sih menurutku. Tapi ya, ini kalau boleh cerita sedikit ya Mas. Boleh. Dari artefak sendiri. Itu kayak bahkan ada beberapa dosen yang bilang itu tuh bukan acara dong. Bahkan kalau bisa dibikin aja. Kan jujur di artefak sendiri kan apalagi ditanya buat anak-anak ekonomi, itu semua teori-teori yang ada di kuliahan itu dipraktekkan semua. Mulai dari budgeting, mulai dari
promosi, Hmm. terus pajakan kan juga kita masuk juga dagangan, tiket, baju ataupun merchandise dari kita. Lalu gimana caranya kita mengatur keuangan, akuntansi juga masuk, manajemen masuk, apalagi ekonomi pembangunan sendiri. Kita merancang semua dengan riset-riset yang ada supaya target kita ke pasar tuh nggak salah gitu. Nah, itu kita praktekin semua ya. Makanya kenapa banyak teman-teman yang mau sebenarnya itulah jadi daya tarik sendiri ya. Daya tarik sendiri di artefak Jadi ya. teori-teori kita di ekonomi ya Mas ya, itu kita implementasikan nih, kita ini punya kesempatan ya, Iya. kesempatan gitu. Tapi kalau Dai sendiri itu ekonomi apa? Aku ekonomi bangunan. Ekonomi pembangunan. Iya, prodinya. Sama aku juga ekonomi Sama, pembangunan. sama. Kata berapa berarti Mas? Aku angkatan 2018. Berarti tahun ya. Ya, kalau kamu sama ekonomi pembangunan juga. Oke. Wah, kita Ini no, kenal Mas Apip no. Tahu nggak Mas Apip? juga Enggak. nggak tahu tuh aku. Udah angkatan berapa? Tapi kalau dari aku sendiri sebagai anak ekonomi pembangunan ya, itu tuh kadang suka bingung nih, mau menyalurkan ilmunya tuh kemana gitu kan. Ya walaupun aku nggak pernah ikut kuliah kadang kan, ya kan, ngeskip juga. Tapi kan kalau misalkan di UNS sendiri kan ngeskip artefak, Oh iya, kan. iya. Ngeskip artefak gitu kan. Pasti kan ada alasan yang positif gitu kan. Itu termasuk keren menurutku. Bener. Keren banget. Tapi kalau dengan adanya artefak ini, jumlah mahasiswa ekonomi yang ada, yang daftar terutama itu banyak banget nggak? Mas, ini aja ya. Itu hampir 500. Apa jangan-jangan anak ekonomi itu kan saingannya banyak banget nih di dunia kerja nih anak ekonomi ya kan? Itu gara-gara artefak loh jangan-jangan. Masuk ekonomi dulu niatnya pengen ikut artefak Mas gitu. Dalam kita sendiri masih ada di artefak tuh banyak yang susah gitu Mas. Wih, alhamdulillah ya. Terbiasa mungkin Iya. Hmm. dalam Mungkin ini sih apa ya, kita tuh ketika menjadi di sebuah panitia artefak itu kayak mengalami yang dimana itu kita harus survive gitu loh, Mas. Betul. Jadi kayak bingung nih, keadaan nggak ada duit, terus ternyata tuh besok kita harus ada pengeluaran dan sebagainya. Itu apa ya yang harus kita cari gitu. Problem solvingnya lah gitu. Ya kan? ya kita masih beneran jadi dan apa udah Betul itu. Karena kan hal-hal kayak gini kan kita tuh dituntut untuk apa ya, mencari jalan keluar gitu kan. Nah, pasti kan tiap-tiap tahun kan alumnimu juga pasti ngalamin kan. Tiap tahun pasti masalahnya tuh beda. Tiap tahun itu pasti masalahnya beda. Kadang ada yang ini, kadang ini gitu kan. Menarik sih. Nah, terus kalau untuk artefak di tahun ini nih, sebelumnya aku belum tahu nih, artefak itu kepanjangannya apa? Bisa dijelasin nggak, Dai atau Dion? Jadi kepanjangan artefak UNS sendiri itu Heeh. Art and Sport Appreciation. Art and Sport. Fakulti Ekonomi. Oke. Gitu. Jadi emang apa namanya serangkaian acara perlombaan dari seni, terus juga ada olahraga. Nah, terus juga kita akan tutup dengan adanya itu kayak konser ataupun apresiasi, yang dimana apresiasi ini buat teman-teman dari panitia, terus juga ini apresiasi buat delegasi yang udah ikut serta di dalam artefak. Lalu kita mengapresiasi juga sebagai instansi UNS yang kita naungi sama masyarakat Solo gitu. Kita menghadirkan ini loh karya kita gitu. Betul. Keren. Art and Sport ya. Iya. Tapi kalian nggak hobi olahraga nggak? Terus hobi. sampingan bukan hobi utama. Oke. Buat enak-enak juga. Iyalah, kalau misalkan kita rapat terus begadang gitu kan, nggak kuliah, makan biasanya nggak teratur juga sih pastinya kan. Tetap harus olahraga. Kemarin kita gini Mas, bikin apa namanya bonding itu dengan semua panitia kita ajakin futsal bareng. Wah, asik tuh. Berarti 180 orang masuk. Oh enggak. Berapa aja yang datang? Oh, kira kayak 180 orang masuk ke dalam lapangan futsal gitu kan. Iya, ngerebutin satu bola itu, Pak. Susah banget sih. Nah, tadi kan si Dai sendiri udah jelasin kenapa acara ini tuh walaupun ekonomi tapi ada seni dan juga ada sportsnya. Ya balik lagi karena ada UKM ya di dalam situ yang bisa apa istilahnya kayak memberikan wadah lah untuk orang-orang yang ingin berkompetisi kayak gitu. Itu bisa. Nah, terus kalau untuk konsep dari acara ini sendiri nih, itu tuh ada patokannya nggak sih? Atau kita bebas improve tiap tahun itu berbeda atau gimana?
mungkin sedikit cerita aja ya Mas ya. Heeh. Emang awal mula kan emang kita bikin tuh di panitia inti dulu. Konsep acara ini mau perlombaan kita itu apa sih gitu kan. Nah, untuk patokannya ini sebenarnya ini sih, karena apa itu sendiri kan singkatan dari art, sport, apresiasi. Jadi mau nggak mau kita harus ada artnya dulu seni. Oke. Terus harus ada sportnya dulu. Perlombaan lah, seenggaknya itu rootnya kita itu tuh dari perlombaan. Jadi identiknya kita harusnya perlombaan gitu. Nah, artnya seni itu kita mau apa lombanya gitu. Oke. Kita bahas semuanya. Nah, untuk tahun ini kan emang kita menolak aja menolak competition. Cuman di tahun-tahun sebelumnya itu kita juga pernah mengadakan lomba band competition, terus tari tradisional competition juga gitu. Tapi tahun ini kita menolak gitu. Lalu untuk sport itu kita ambil di tahun ini itu cuma futsal basket aja kompetisinya. Dan tahun-tahun sebelumnya itu kita kan fitness ya, fitness pernah. E-sport juga. Oke. Gitu. Wow. Jadi sebenarnya mau apa ya? Kan enggak patokan. Tapi kita mau bikin acara ini dengan banyak pertimbangan. Betul. Pertimbangan dan juga evaluasi tahun kemarin. Kira-kira itu apa sih yang perlu kita canangin buat tahun berikutnya gitu. Karena harusnya nih Mas, kalau misalkan evaluasi acara A ini itu enggak apa saya enggak relate gitu kan. Betul. Betul. Bikin cari acara yang relate besok gitu. Oh, kira-kira kita bisa lomba apa namanya? Ngedesain apa namanya? Yang anak seni ini mural kayak gitu. Tahun depan bisa bikin gitu-gitu. Oke. Tapi kita harus riset dulu. Betul. Kayak dan sih yang suka masih ini murah. Ya, harus diriset dulu, dianalisis dulu. Balik lagi anak ekonomi ya kan. Harus banyak pertimbangan gitu kan, perhitungannya juga biar nggak istilahnya tuh kecemplung. Udah terlanjur ini ternyata peminatnya kurang kayak gitu kan, nggak enak juga. Nah, terus untuk kompetisinya nih. Kompetisinya tadi kan ada basket dan juga apa? Futsal. Basket dan juga futsal. Ada nggak batasan untuk minimal atau maksimal peserta yang boleh ikut? Di tahun ini tuh kita kategorinya tuh antar SMA kan Suraya aja sih Mas. Antar SMA, oke. Futsal itu tim apa delegasi maksimal itu cuma 16. 16. Kalau yang basket itu 12 tim. 12 tim. 12 tim aja kita sebut. Itu pun banyak banget ya yang lihat. Yang daftar gitu. Karena kita ada slot terbatas nih. Kalau kita banyakin, ikutnya nanti acara yang kita udah rundownin itu molor. Karena kan makin banyak peserta yang masuk, itu kan rundown makin banyak tuh Mas. Pertandingan makin banyak juga. Nah, kita nggak mau. Yaudah kita sortir aja 12 tim dari basket, 16 tim dari futsal. Itu berarti SMA dan SMK? SMA, SMK Sesolo Raya ya? Kayak gitu. Wow. Keren ya? Di tanggal berapa? Tanggal 25 ya? 25, 26, 27 penyisian. Tanggal 25, 26, 27. Datang ya guys. Tanggal bicara. Betul. Penyisiannya tanggal itu. Ya, berarti secara nggak langsung ini anak-anak muda di Solo itu juga ikut meramaikan ya? Dan kita ajak. Masih semua ajak aja. Berarti seru sih ya? Seru banget sih. Bus kita itu gini sih Mas, bus kita di futsal basket itu kita pengen mewadahi aja, mewadahi teman-teman yang suka di acara apa minat bakatnya sport. Oke. Ya kita adain ini ada perlombaan gitu lah, apa gitu. Dari itu aja nih gitu. Jadi nggak ada yang kepingin bawa biar gede terus cari keuntungan gini enggak. Kita pengen mengumpulkan aja masanya anak Sesolo Raya itu bakatnya di mana sih, basketnya, futsalnya seperti apa gitu. Karena nanti ketika udah juara misalkan di ini ya semoga aja bisa nanti diambil untuk jadi perwakilan Solo saing sama kota di Jateng terus jadi perwakilan Jateng gitu. Gitu. Kayak Paskibra ya, ada step-stepnya gitu kan. Oke. Tapi kedepannya mungkin bisa lah ya kayak bukan cuma di Solo aja tapi di Jateng istilahnya kayak gitu. Jadi di Semarang juga bisa ikut. Tahun ini belum bisa, tapi kedepannya mungkin bisa lah ya. Kedepannya artefak yang kedepannya apa sih lebih bagus lah gitu. Karena dari tiap tahun aku lihat juga kayak wah selalu ditunggu. Bener, kalau di kampusku itu selalu ditunggu tuh artefak tuh. Iya bergengsi banget lah artefak. Bagusnya kalau basket tuh pengen nyanyi BBL.
Bisa lah kayak gitu, top banget tuh. Nah, terus aku mau tanya juga nih untuk kamu nih, Dion ya. Itu tuh persiapan dari Artefak sendiri udah mulai dari kapan nih? Persiapan dari Artefak itu waktu itu dari mulai staff masuk ya. Karena kan Mhm. kita ada rangkaian di mana kita penerimaan. Dari sebelum kita Oh. mulai dari lalu tingkat 2 mulai rekrut kadif-kadifnya. Baru setelah itu staffnya. Itu di Desember minggu kedua. Iya. Di Desember minggu kedua itu kita baru rekrut staff. Mungkin kalau untuk persiapannya kurang lebih ya 2 bulan setengah kalau untuk semuanya. Total sampai closing ceremony. Karena kan ini kita diminta closing semua lah. Betul. Harusnya udah selesai semua dan tinggal realisasi ya. Betul. Nah, Jadi kalau dari awal persiapan sampai saat ini kira-kira udah berapa persen nih persiapan untuk Artefak sendiri? di Artefak sendiri mungkin Beda-beda sih Mas, karena tiap project kan acara beda. Kalau di Mas mungkin ya. kalau untuk di closing mungkin sekarang itu secara keseluruhan itu mungkin sudah 80% lah. Kita tinggal realisasi beberapa aja yang masih belum misalnya belum final ya, belum final. Ini sudah ada nih datanya semua gitu kan, misal dari vendor, dari GS, dari konsep, terus dari teknisnya itu kita udah ada semua. Jadi kita tinggal finalin mau yang kayak mana nih. Kita finalin langsung kita realisasi semua. Oke, mantap. Tapi di mana sih ke closing ceremony-nya rencana? Buat ini sebenarnya tanggal 18 Maret itu di Colomadu. Mungkin teman-teman The Colomadu. kita akan juga selanjutnya Sel 2 dan Normal Pride. Wow. Ini udah sampai presale berapa sekarang? Ini udah bisa satu, tapi kemarin kok. Waduh, udah sold out ya? Wah. Berarti peminatnya banyak banget dong tentunya. Bludak ini juga kalau dilihat ada di Instagram gitu dari kawannya. Itu banyak banget yang komen kayak kapan nih buka Sel 2 gitu. Kapan nih SNC keluar. Itu banyak banget yang nungguin. Memang. Ya ternyata menjadi segitu. Iya itu kan. Artefak itu terkenal banget sumpah. Di Solo itu terkenal banget. Di kalangan mahasiswa ya terutama ya. Kadang kan tiap aku sendiri kan pernah jadi mahasiswa ya. Ketika berorganisasi itu pasti selalu melirik Artefak. Kita lihat nih bintang tamunya siapa, terus Instagramnya itu desainnya seperti apa, cara mereka sounding, cara mereka misalkan ada announcement atau apa itu kayak gimana, itu kan selalu jadi acuan tuh, selalu jadi patokan. Kiblatnya lah. Karena kan emang relate ya kalau menurutku ya. Maksudnya yang mengadakan itu adalah mahasiswa ya kan dari UNS gitu kan. Lah mungkin di mindset tiap-tiap mahasiswa di kampus lain ya mereka mahasiswa UNS, kita mahasiswa kampus lain ya, masa kita nggak bisa gitu kan? Pasti kan kayak gitu kan? Pasti ada kayak wah kita harus bisa seperti Artefak nih, kayak gitu. Padahal kan bikin event itu kan nggak semudah yang Benar. dibayangkan kan ya? Jadi intinya juga kita sebenarnya hitungannya kan juga mahasiswa yang saat ini tuh era saat ini. Jadi kayak terima kasih banget sih sama yang teman-teman alumni yang Artefak yang merintis ini. Karena emang perjuangannya berat banget sih Mas. Kita kan sering diceritain lika-likunya, terus kita muncul keajaibannya gitu ya. Kayak Hamin 2 minggu venue pindah, venue-nya ini posisi Hamin 2 minggu venue pindah. Jadi kayak apa ya? Kalau dibayangin kayak nggak bisa lagi nih, eranya bukan lagi gitu. Padahal dulu tuh zamannya kan masih saya di mode WA, BBM. Itu juga masih belum terlalu tinggi kan. Jadi baik. Flash semua tuh SMS-nya. Buset. Jadi ya itu sih emang karena emang kerja keras dari alumni, jadi kita harus mempertahankan istilahnya gitu. Tapi bagus sih itu, jangan lupa sama orang-orang yang dari awal merintis ini kayak gitu. Itu tuh mereka berjasa banget sih, aku yakin itu. Dan mereka pun melihat Artefak sebesar ini sekarang ini pasti juga kayak dulu aku pernah ikut di event ini gitu kan. Cerita ke cucunya gitu kan. Udah punya cucu belum kira-kira alumni? Belum. Oh gila. Kirain udah tua banget gitu kan. Belum. 10 tahun ini Mas. 10 tahun. Ya. Jadi kemarin itu kan kita sempet tuh di tahun baru. Nah teman-teman panitia yang saat ini itu kebetulan kan lagi kumpul. Nah ternyata alumni-alumni yang pertama kali itu ternyata ada di Solo. Dia reuni gitu. Terus kita diajakin, kumpul, ada yang mau istri juga, ada anaknya gitu.
Wah, asik ya, kayak gitu ya. Kekeluargaannya dapet, kayak gitu kan. Jadi bisa jadi cerita juga. Kayak gitu, oke. Nah, Artefak sendiri tuh untuk tahun ini aku pengen tanya, mengangkat tema apa sih? Tema sendiri kita itu The Occurrence of Artefak UNS Decoded in Miracle. Kenapa itu? Kok bisa terpilih tema miracle, Mas Dian? Heeh. Bahasa Inggris itu artinya adalah bunga yang mekar. Iya. Nah, dari teman-teman kita nih, dari Artefak sendiri, kita tuh pengen Artefak itu kembali mekar, kembali jaya. Dari sebelumnya pandemi yang sempat melempem lah istilahnya. Heeh. Kita pengen ini memekarkan lagi nama Artefak, itu yang pertama. Lalu kita juga pengen Artefak ini tuh dikenal lagi sama masyarakat luas. Nggak hanya Solo, bahkan kalau bisa Solo Raya, Jogja, Semarang, atau Jawa Tengah pun itu bisa mencium keharuman dari Artefak gitu istilahnya. Dan kita Wih. juga kan bunga mekar itu identik dengan kemegahan, terus keindahan, kebaikan. Itu kita juga pengen kemekaran kita ini berimpact lah ke masyarakat luas. Bukan hanya dari panitianya aja, tapi mungkin dari mahasiswa UNS sendiri gitu di lingkup yang kecil, lalu menyebar ke masyarakat luas. Tuh. Mantap loh. Mantap banget nih Mas Dian nih loh. Itu baru The Occurrence yang Ada lagi. Nah itu gimana tuh? Kalau dari perjalanan Artefak sendiri, Heeh. itu sebenarnya dalam 10 tahun itu pasti aja ada miracle, ada keajaiban-keajaiban yang muncul. Tadi ya sempat disinggung sama Mas Dai, hamin 2 minggu kita harus ganti venue, sedangkan tiketing itu udah tersebar berapa ribu tiket gitu kan. Dan zaman itu nggak ada yang namanya Instagram, nggak ada yang namanya WhatsApp, nggak ada broadcast dan segala macam. Itu harus dicatin satu-satu, ngirim SMS satu-satu. Itu benar-benar sesuatu yang miracle lah, yang di dalam logika itu sebenarnya nggak bisa, tapi bisa gitu kan. Lalu ada yang kayak masalah keuangan, itu pasti ada aja jalannya. Terus ada permasalahan-permasalahan tentang GS lah, vendor dan segala macam tuh nanti entah kenapa pasti udah ada miracle ya gitu. Nah, kita tuh pengen istilahnya di dalam 10 tahun tuh kita ingin merangkum semua miracle itu di tahun ini gitu loh. Jadi kita pengen tahun ini tuh miracle lebih besar lagi, kajian itu lebih gede lagi, dan kita mengkonsep misalnya juga ya miracle gitu terkait dengan keajaiban-keajaiban yang udah ada gitu sih, kurang lebih gitu. Wah, keren ya. Keren banget ya. Kok kamu bisa hafal sih? Udah mendarah daging ya. Apa ya, jiwanya. Keren sih. Tapi kalian berdua udah pernah merasakan miracle-nya belum? Wah ini kayak keajaiban banget nih bisa kayak gini nih gitu. Mas Dian, Bang. Kalau untuk aku sendiri sering sih, sering banget. Bahkan kayak nggak cuma keajaiban ya, kita sebenarnya balance ya antara keajaiban sama kesalahan. Mungkin ada keajaiban kalau Betul. yang jadi keajaiban sendiri adalah di mana pemecahan masalah ini di luar pemikiran kita gitu. Mana kayak misalkan waktu mepet lah, ini kayaknya nggak mungkin lah, ini kayaknya nggak bisa lah, tapi tiba-tiba bisa gitu. Nah, itu kan ajaib. Ajaib gitu Nah, kan. Mas Dai gimana nih Mas Dai nih? 180 orang. Banyak cerita sih Mas kalau bukan keajaiban ya, tapi banyak yang alamin kayak lika-likunya dan sebagainya. Jadi ini bukan keajaiban sih, cerita sedikit aja ya. Jadi itu di 2022 kemarin itu pas waktu proses di tengah acara itu kan kita bikin pre-event namanya. Pre-event kita tuh ada namanya mini artefak. Mini artefak. Iya, mini artefak. Jadi sebelum kita ke main event besarnya, kita tuh perlu ada pre-event. Nah, waktu pre-event itu kan 4 hari ya. Mas Jan tahu juga ceritanya. Nah, selama sehari itu futsal, 2 hari juga futsal, selesai itu. Nah, kan ini loading in, loading out, terus nih, pas futsalnya loading out itu kan sampai malam, aku juga nih sampai malam. Mungkin atau kayak saya sendiri kecapean ya Mas ya. Halu gitu kan. Loading in, aku ikut pagi-pagi datang langsung dari, ya tidur berapa nggak tahu, berapa jam aku nggak tahu. Jadi langsung loading in pagi-pagi. Buset. Langsung nih ikut serangkaian di basket, cara apa namanya berjalan. Terus ya udah sampai siang, dan sampai sore itu. Kadang-kadang kan lagi lapar kan sebenarnya. Aku mau makan di luar, males gitu. Pulang aja gitu. Pulang ke rumah, jauh lumayan lah. Terus makan, habis makan sore 4:30 itu balik lagi ke kampus. Nah ternyata pas ke kampus itu aman nih Mas sampai kampus gitu.
Cuman di depan UNS itu kayak kepikiran nih, apa namanya nih, oh iya aku belum ngeprint gitu. Ya udah aku langsung lurus aja lewat juruk itu ke mau ke pimpinan. Heeh. Nah ternyata nggak tahu kayak tiba-tiba tuh belum diem merem gitu. Merem. Terus? Turun di depan kalau tahu warung makan ayam tulang lunak itu Iya. ada ini halte kecil tuh Bang. Halte kecil. Iya kan itu harusnya kan menggolkan kanan dikit kecil kan. Hmm. Nah itu aku turun lurus aja terus merem gitu. Til gitu. Nabrak Nabrak apa itu? halte. Udah dia ditabrak. Itu Waduh. tengah acara itu. Saking unik aja. itu kan jadi cerita yang lucu ya. Kan zaman Bisa tiba-tiba tidur kayak gitu. tapi bukan jadi kapok sih tapi kayak Seru ya kayak gitu kan. bukan seru nabraknya mas kayak Kirain seru nabraknya. Bukan. ternyata tuh emang kita tuh gini mas apa namanya mungkin aku diingetin juga tiap manusia tuh ada batasnya Iya. jadi nggak bisa dipaksain tiap hari nggak tidur gini-gini Hmm. oh ternyata kamu ini ada batasnya nih gitu. Betul. Kadang tidur tuh perlu itu untuk refresh otak ya. Benar. Itu penting. Perlu itu. Kadang kan kita nggak tidur seharian itu pasti udah wah ada kacau balau lah itu. Nah, sejam itu tidur nggak masalah. Yang penting tidur. Yang penting nggak nabrak halte sih. Oke. Wah keren banget keren. Tapi gimana haltenya? Kamu ganti rugi atau? Itu aman, aku aman, akunya yang nggak aman. Oh kamu yang nggak aman. Wow, haltenya kuat juga berarti ya. Semuanya ini mas lecet semua sih depan. Kan waktu itu kan pas kering juga kan, hampir semua di sana. Jadi nah untungnya aku selamatin, aku pantas sendiri ternyata di halte. Enggak. Oh enggak. Jalan lewat. Oh gitu. Itu kan datang gitu. Rame-rame dia mikirnya kalau orang rame datang nih terus lah kok Mas Dai gitu. Lu Mas Dai ngapain di sini gitu kan? Kirain di kampus gitu kan. Kamu masih bisa jawab enggak gitu. Lah yang dijemput aku. Dijemput. Muadi itu sih. Itu singkat cerita aja mas. Tapi abis itu langsung ke kampus lagi atau istirahat? Istirahat dulu. Istirahat dulu. Ya perlu diapain itu mas dijahit dan sebagainya. Parah dong berarti ya. Kita hari kemarin. Berarti teman-temanmu yang ngejakin itu parah juga itu. Parah juga tuh kayak gitu ya. Asik banyak cerita lah ya. Banyak cerita. Ini itu singkat cerita aja sih. Kalau cerita yang kita di proses 2023 itu banyak banget juga sebenarnya. Mungkin kalian kalau kumpul sama alumni gitu kayak tiap-tiap angkatan pasti punya cerita sendiri. Bener. Sesal cerita itu mas. Kayak pas waktu di closing, kampus jatuh gitu. Terus terbang mana badai. Terus ada cerita kalau apa namanya waktu di 2000 berapa ya? Aku 2016 atau apa gitu. Itu ada miss dari panitia keamanan gitu. Jadi banyak barang-barang mewah tuh hilang. Wah. Itu cerita-cerita seru aja sih. Iya. Asik lah ya kayak gitu. Maksudnya nggak ada yang kayak merasa bersaing antar angkatan itu nggak ada. Yang aku tangkap dari cerita kalian sih kalian fun ya. Menjalankan ini semua itu fun, asik. Wah, top lah anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang gitu. Aku tuh heran kok kampusku nggak bisa ya gitu ya. Bisa mungkin nanti ya. Pas aku punya anak aku masuk kampus. Kelamaan ya. Oke, lanjut dikit ya. Aku mau tanya dong. Artefak sendiri ini kan ada closing ceremony, ya kan? Nah, itu boleh nggak tuh dibocorin tuh? Siapa aja tuh line up-nya tuh? Mungkin yang aku kasih tahu di sini adalah yang udah kita publish dulu kali ya. Itu ada The Rain sama Project Pop. The Rain sama Project Pop. Itu kita kemarin ngeluarin 2, terus sekarang juga ngeluarin episode 1 ya. Benar. Di episode 1 itu juga langsung habis. Nah, nanti selanjutnya itu ada beberapa artis nasional lagi sih. Cuman aku belum bisa sebutin namanya. Masih rahasia ya. Masih rahasia. Itu aja. Persen 2-nya setelah itu udah pas. Cuman yang jelas adalah ini tuh benar-benar artis yang ditunggu-tunggu lah sampai selesai. Iya. Betul. Ditunggu-tunggu sama aku lah ya. Siswa lingkar masyarakat. Betul. Lingkar ibu. Lingkar ibu, lingkar mamba gitu. Tapi emang ibu-ibu kalau nonton konser gimana tuh? Aku heran tuh. Sambil
itu mencakup Betul. iya semua lah, mencakup semua lah dari 12 sampai kan 40-50 tahun kan kita nggak bisa. Iya, betul kan, nostalgia gitu kan. Mungkin ada ibu-ibu yang dulunya pernah nonton Project Pop, Ya. ya kan, terus habis itu nonton Project Pop lagi pas gendong anak gitu kan bisa ya gitu. Kamu visioner banget ya anak ekonomi zaman sekarang ya. Nah, terus yang untuk line up rahasianya nih, artis rahasianya ada 1 atau ada 2? Kemungkinan besar yang jelas satu pasti dong. Heeh. Cuma tidak menutup kemungkinan kita bisa nambah 2 atau Tidak menutup kemungkinan loh. Itu loh. itu kan juga masih kita olah nih secara strategi, secara teknis pun kalau misalnya kita nambah GS otomatis kan rundown juga harus nambah secara sound check, secara persiapan, briefing, dan yang paling penting adalah dari SDM kita sendiri gitu kan. Itu bisa nggak nih mencakup jika misalkan kita ngundang 3 atau bisa 5 gitu. Ya. Beli tiket dulu. Beli tiket dulu ya kan? Beli tiket dulu. Tiket dulu baru kita lihat. Tapi internalnya juga tetap harus solid ya Mas ya. Benar. Karena ya itu kan ibaratnya aset kita ya. Aset kita sendiri. Tapi gimana? Maksudnya ketika kalian jualan tiket gitu, terus tiba-tiba tiketnya langsung sold out gitu kan. Itu ada rasa gimana tuh? Senang banget. Ibarat Mas nih jualan barang terus langsung habis kan. Pasti senang dong gitu. Karena ya ternyata tuh emang banyak banget gitu yang buat bahkan sampai kemarin kan tiket bisa langsung sold out kan. Betul. Tapi waktu penjualan preset 1 ya, sebenarnya kalau untuk penjualan preset 1 sendiri itu kita agak ini sih, miss aja terkait strategi kita. Karena ya target kita itu cuma 3 hari untuk tutup. Ternyata kita seminggu. Itu missnya aja sih. Jadi caranya kita mensuplikasiin sama strategi marketing kita tuh seperti apa gitu aja. Evaluasi buat kita penjualan preset 2. Ya, kita NT gitu. Wah, mantap nih. Jadi yang belum beli tiket, mending buruan segera beli tiket ya. Presale 2. Kita tunggu presale 2-nya ya. Kayak gitu. Wah, asik ya kayak gitu. Keren ya. Keren ya. Aku dari tadi bilang kalian asik, keren, top itu karena menurutku emang ceritanya kalian ini penuh lika-liku gitu loh. Lika-liku, masalah, cerita lucu gitu kan. Cerita ya Mas. Terus cara kalian mengatasi masalah itu juga menurutku itu juga out of the box lah. Keren lah. Mas Dai sampai nabrak halte gitu kan. Itu keren banget sih menurutku sih. Nah, mungkin kalian sendiri nih, kalian berdua nih. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan ke kawan bicara tentang artefak ini? Atau kawan bicara mau kamu paksa suruh beli tiket gitu kan? Kalau promosi mesti izin aja. Mungkin sebagai kalau artefak ya. Oke. Yang dari aku dulu. Oke. Kamu bicara yang di sini. Mungkin yang belum beli tiket juga teman-teman bisa langsung beli tiket karena jujur ini tidak mengecewakan. Ini udah pasti kita tuh langsung GS-nya tunggu-tunggu lah sama kalian semua. Itu yang pertama. Lalu nanti juga kita kan mengadakan atau menghadirkan beberapa atraksi-atraksi lain di dalam ini. Jadi kan itu nggak bakal bosan nih banyak kayak nonton konser terus beli makan terus nonton lagi beli makan. Sedangkan di kita itu nanti ada beberapa version, mungkin ada kayak box, ada banyak lah pokoknya nanti nanti bisa dilihat gitu, makanya penasaran masih melihat tiketnya. Kalau udah nanti di IG-nya Teva. Tuh. Mungkin sekarang kalau aku sendiri Sekarang Pak Ketua dulu nih. dalam bentuk ini organisasi sih. Jadi mungkin kalau bicara kan pendengarnya juga teman-teman mahasiswa tuh mungkin banyak juga. Mungkin aku pesen aja. Oke, kita mungkin di organisasi itu kan secara kerjanya kan ikhlas nih, nggak ada apa-apanya gitu. Kayak benefit yang kita dapat itu apa sih? Kan kalau sekarang kan benefit nyata nih. Ada uang kan, oke nggak kerja gitu. Nah sekarang tuh kita di organisasi nggak ada benefit yang nyata. Benefit kita itu apa sih? Janji, ya janji. Kalau kita selesai, alhamdulillah kita dapat ini. Terus diomongin kita bisa secara komunikasinya, public speaking bagus, terus habis problem solving, secara soft skill lah istilahnya itu kan bagus banget. Nah sebenarnya itu balik lagi ke teman-teman semua mahasiswa sih yang ikut sebagai kepanitiaan. Karena apa?
bagaimana kalian menyikapi ketika keadaan di organisasi itu tuh mengambil sisi positifnya aja. Karena nggak ada semua organisasi itu baik atau buruk. Tapi yang jelas apa namanya ya, itu wadah kesempatan kalian sebelum kalian menuju di dunia kerja gitu. Karena penting banget. Soalnya apa? Ya mungkin aku yang ngerasain ya. Kayak misalkan pernah nggak sih kalian kalau misalkan nggak ikut di panitia, bukan ngomong nanti sih. Kalau nggak ikut panitia ini aku bisa nggak sih kayak dengan ngomong sepede ini, Betul. orang sebanyak itu. Nah itu kan perlu diasah dulu nih di mahasiswa ke kampus dan sebagainya. Nah gitu. Jadi cobain aja lah mungkin teman-teman mahasiswa, mumpung kalian diberikan wadah, kesempatan sebelum kalian nanti di dunia kerja. Karena dunia kerja mungkin lebih banyak lika-likunya. Betul, lebih banyak lika-liku dan puter balik sih. Lebih cepatnya itu. Asal nggak tilang nggak apa-apa. Asal nggak nabrak halte. Oke. Oke ya. Berarti kan secara nggak langsung kan buat kamu nih yang masih mengkategorikan kayak, wah aku tuh mahasiswa kupu-kupu, kamu kura-kura gitu kan. Kura-kura itu kuliah rapat Iya. sama kupu-kupu kuliah pulang gitu kan. Berarti nggak salah dong ya jadi kura-kura ya. Walaupun lambat, tapi kan pikirannya cepet tuh. Iya nggak? Bener. Betul betul. Oke. So itu dia podcast hari ini bersama Dai dan juga Dion. Thank you banget ya udah datang ke studio bicara. Mungkin Thank you. lain kali kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Mungkin nggak usah artefak. Iya, ngobrolin yang lain lah. Yang lucu-lucu mungkin lah ya. Tapi yang halte tadi lucu sih. Yang halte. Betul betul. Nah, semoga event ini berjalan lancar. Semoga tiketnya juga sampai wah ramai banget lah. 2 kalinya dari target atau gimana gitu. Antusiasnya juga semoga makin tinggi lagi karena mendekati hari acara. Iya. Semoga semuanya lancar, Amin. ya kan tentunya. Dan yang terbaik lah pokoknya buat Amin. Artefak kayak gitu. Nah, mungkin thank you banget udah hadir dan buat teman-teman kawan bicara, thank you udah mendengarkan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah.